wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat wal khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat. Itu kata kiai itu. Ya, benar itu. Kalau laki-lakinya ganteng, perempuannya cakep. Kalau laki-lakinya jelek, perempuannya cakep, merem masih itu perempuan. Emang udah gak ada lagi yang cakep? Ya. Punya suami hitam nggak apa-apa kata Ustaz Ila, asal satu ditepak jangan ngebul. Itu bukan orang, udah separuh oncom. Gini, jadi kita ngobrol aja lah, ngobrol, jangan serius-serius ini mah ya. Saya sambil duduk juga nggak apa-apa karena emang saya bukan ustadz beneran. Udah alhamdulillah, karena kebetulan bapak mualim, engkong kiai, cucu kebagian, itu aja. Itu doang berkahnya tuh. Beruntung kita punya orang tua bener, anak bener. Kalau kita bapak pejabat, anak nggak jadi pejabat, malu. Tapi bapak bukan pejabat, kita jadi pejabat, cakep berarti. Tapi kalau bapak benar, emak benar, kita nggak benar, berarti jelek kita. Ukurannya kita kesinggung, bapak benar, emak benar, anak juga mesti benar, kira-kira begitu. Sedikit dari tentang kawin. Apa yang disebut dengan nikah? Besok kan akad nikahnya ya? Ya, dikit dah. Nikah itu adalah enak. Jadi kalau orang yang nggak nikah, yang nggak mau nikah sampai sekarang, berarti dia nggak tahu yang enak-enak. Karena nikah adalah enak. Masuk kamar enak, duduk di pelaminan enak, tanda tangan disaksiin enak, besok sampai kita di kamar walaupun malamnya berasa sakit, paginya sakitnya juga sakit. Enak, berarti nikah itu adalah enak. Udah segitu aja sahabat ya, nyari duit goceng. Ini siapa yang bilang ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, bukan bisa-bisa akri. Urusan agama mesti ngaji, sekalipun dia preman, sekalipun dia dulu bajingan, kalau dulunya pernah ngaji, tuanya masih paham. Coba deh. Masih kecil rajin ke musola, rajin ke masjid, udah tua ke masjid, sekalipun waktu mudanya dia lupa sama masjid, pulang ke masjid nggak malu. Kenapa? Masih kecilnya udah biasa main di masjid. Makanya kalau punya anak nakal di masjid masih lebih bagus daripada dia nakal di jalanan. Kalau nakal di jalanan resikonya gede, ada motor keserempet motor, ada mobil ketabrak mobil. Tapi kalau nakal di masjid nggak bakal ketabrak motor, paling ketiban beduk. Ya mana ada motor masuk ke masjid. Kira-kira begitu tuh. Makanya apa yang orang tua kata benar, ikutin cara nikah, ikutin cara rumah tangga, jangan cara artis, ikutin cara orang tua. Empuk orang tua mah nggak bakal ketemu sakinah mawaddah warahmah kalau nggak satu tauhid. Nggak sebut kita orang-orang yang agama Islam sakinah mawaddah warahmah, nggak ada. Yang disebut sakinah mawaddah warahmah yang akidahnya, yang tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu baru mawadah, sakinah, warohmah. Sakinah kalau kata orang Sunda, sakinah sakali teken ngeunah. Bagaimana aja udah ngomong masa kena-kenanya. Ya. Terus nih, kalau kuda kita ikutin cara orang tua kita, beda sama cara kita. Coba apa? Sekarang kita cari mantu, lihat-lihat dulu udah kerja belum, gajinya berapa ya. Dulu orang tua kita cari yang ngerti agama, cari yang bisa ngaji, cari yang mau ngikut tahlil. Punya mantu rajin ngikut tahlil, mertua nggak bakal susah. Coba apa? Iya, nggak bisa beliin daging, nungguin aja tadi ada yang mati. Ngikut nih tahlilan, lah. Makanya jangan pakai anti tahlil, orang sekarang nggak pantas turunan kita. Makanya disebut itu seakidah, itu benar. Nggak bakal ketemu sakinah mawaddah warahmah, nggak bakal ketemu. Anak yang soleh soleha nggak ketemu. Makanya kenapa kata orang tua, kalau punya orang tua benar, anak bakal nyusul benar. Termasuk kita hidup sampai sekarang karena siapa? Bisa jadi karena orang tua kita, bukan karena kita. Sebelum kita lahir orang tua kita sudah ada. Sebelum kita kenal Allah, orang tua kita sudah rajin zikir kepada Allah. Cakep tuh. Kira-kira begitu dah, dipas-pasin aja dah. Ini memang nggak pakai DP. Ya kira-kira ini dipas-pasin aja. Ikutin cara orang tua kita, jangan ikutin cara artis. Nggak bisa model kita. Lihat Raffi Ahmad, dia nikah, wah luar biasa, mewah, miliaran habisnya. Coba ukuran kita, nikah ngikutin dia, habis banda. Makanya ada 3 hukum di negara kita. Ada hukum agama tuh,
ke KUA nikahnya. KUA hukum agama, hukum adat nih resepsi pernikahan. Udah nggak bisa hukum negara, nggak bisa hukum adat. Resepsi emang nggak punya modal, nikah di bawah pohon pisang masih sah. Cuma apa? Orang tua kita dulu ada yang rame-rame, di bawah pohon pisang nikah, tetap netes. Sebab apa itu yang disebut nikah? Ada beberapa. Boleh nikah. Yang pertama, sah itu nikah kalau sama-sama orang. Lah kalau yang satu orang, yang satu kunyuk, nggak sah nikahnya. Lama yang satu udah memakai dandan pakaian gaun pengantin, nungguin bininya turun dari pohon, nggak sah. Artinya apa? Sama-sama orang. Istri menganggap suaminya orang, suami menganggap istrinya orang. Sebab coba lihat, kalau udah marah, hilang itu bahasa manusia. Nggak sedikit suami kesel, ngomong sama bininya, mengkunyuk lu. Ada di tempat saya gitu, mengkunyuk emang susah dibilangin lu, merah. Kalau udah kesel, keluar bahasa itu. Dasar bodohnya laki-laki, sore dia katain kunyuk, itu malam dia pengen kunyuknya pakai juga. Apa kata bini? Tadi gue dikunyuk-kunyukin, sekarang aja gue dipanggil yayang-yayang. Yang bagaimana lagi, emang cuma ada sekunyuk-kunyuknya. Yang pertama akidahnya. Makanya orang tua kita kalau seakidah aman udah, karena ukuran kita biar nggak rajin ibadah, nggak kafir aja udah cakep tuh kata kiai itu. Sebab kita sekalipun kita rajin ibadah belum masuk kategori ahli ibadah. Sembahyang kita pikirannya kemana? Lebih banyak urusan rumah tangga, urusan dunia daripada urusan kita. Ini kira-kira begitu deh. Dipas-pasin aja bang ya, namanya emang ini mah ngomong itu bagaimana sih ya, akal-akalan nyari makan gitu. Kelihatan aja ceramah kayak ustadz, padahal malah lagi nyari DP ninja. Lihat orang tua kita, kenapa saya bilang yuk kita tiru rumah tangganya, rumah tangga orang-orang tua kita. Sabarnya luar biasa. Emak sampai sekarang dia jadi nenek-nenek nggak maksa jadi orang kaya, nggak punya kreditan, nggak punya utang. Coba cek kita di rumah kita, hampir nyaris semuanya. Serumah di dalam rumah itu belum tentu ada yang lunas. Coba pulang ntar lihat motor udah lunas apa belum, masuk ke dalam ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum, terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum. Nggak usah dijawab. Pagi kita dorong jendela, bunyinya tuh jendela udah paham, kredit. Emang engselnya kering ya. Makanya orang tua kita nggak punya duit tetap curhatnya sama Allah. Makanya kata kiai, tempat curhat yang sebenarnya adalah Allah. Lihat orang tua kita rata-rata senang curhat. Pinter para orang-orang soleh ngerayu Allah. Bangun malam ngerayu Allah, tahajudnya, zikirnya pagi, habis subuhnya, duhanya ngerayu Allah, cakep itu. Makanya orang tua kita nggak maksa pengen kaya. Nggak punya duit pegang dada, la ilaha illallah. Mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit, la ilaha illallah. Sampai suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Bapak lupa, udah ketahuan banyak urusan nggak pulang-pulang. Tauhidnya orang tua kita luar biasa. Beda. Kita nggak punya duit, bini udah ngomel mulu ya. Coba orang tua kita enggak, diem aja. Ya Allah tuh. Makanya kalau belajar rumah tangga, belajar sama orang-orang tua kita. Cakep. Nggak ada tandingan udah. Pusing, nggak punya duit, la ilaha illallah, hari-harinya karena dia percaya bahwa la ilaha illallah, kata Ki Allahu ghaniyun 'amman siwa, Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Jadi kalau punya kita jadi bini kok, benar kata Ustaz Sile, kalau saya nambahin doang udah, yang rajin ibadah cakep dah. Cuman kita serajin-rajinnya kita belum masuk kategori ibadah. Allahu Akbar dalam sholat kita sebut Allahu Akbar, Allah maha besar. Tapi begitu kita sholat, Allah ternyata nggak besar. Yang lebih besar adalah urusan kita, rumah tangga kita, kebutuhan kita. Allahu Akbar dalam sholat kita sebut banyak ucapan Allahu Akbar, tapi isi dari sholat kita ternyata Allah tidak banyak, masih lebih banyak urusan dan persoalan hidup kita. Jadi
enteng-enteng aja. Makanya orang tua kita mah dulu nggak takut punya anak banyak. Kalau kita kan punya anak 1, 2 kelar udah. Mau bunting lagi, ngitung dulu, ngitung ntar berapa duit buat lahirannya, biaya sekolahnya. Dulu emak kita anaknya masya Allah sampai 13. Emak saya anaknya 13. Nggak pernah takut susah. Emang susah udah turunan. Apa yang ditakutin? Emak susah, bapak susah, kakek susah, nenek susah, sampai kita susah juga. Emang udah kompak sama kita. Ternyata mendingan susah. Aman, nggak diudak-udak orang. Masuk juga mati, malaikat nanyanya, dari mana uang kamu, kemana kamu belanjakan? Emak jawabnya empuk, ya Pak Malaikat duit dari mana? Yang bangun tidur punya duit 50.000, begitu bangun tidur gitu doang, breng pagi, nah cabai terasi bawang, sayur bening. Besok begitu lagi cabai terasi bawang, sayur bening. Sampai saking beningnya itu sayur ditaruhin ikan cupang hidup. Bukan susah belangsak, makanya beruntung kalau punya mantu, punya ya, suami rajin ngikut tahlil, cakep. Saya emang nggak berani bidahin tahlil kayak orang-orang. Sebab tahlil itu la ilaha illallah. Kalau orang nggak suka tahlil berarti bisa kafir katanya. Biasanya saya belajar, yang udah mati, yang belum mati kirimin Fatihah. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono, bapak ini bapak itu bapak ono, no Al-Fatihah. Ya kan belum mati. Kita latihan, makanya anak-anak muda jangan ikut-ikutan. Sekarang kan banyak banget aliran, jangan kata aliran yang benar, yang sesat aja rame diikutin. Ya, makanya hati-hati banget ya, biarin kita dikatain bego, dikatain tolol, biarin. Mendingan tolol, selamat daripada pinter kejeblos. Tuh orang tua kita, biarin pura-pura susah aja. Emang udah dari sononya susah, dari uratnya udah kelihatan. Jangan maksa pengen kaya. Tapi pada saat kita sudah akur, udah aman, nggak akan ketemu yang jelek-jelek. Kalau landasannya udah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dah ketemu tuh sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau saya bukan lagi sok ngerti, bukan. Itu tadi, agama itu nasihat. Kalau acara perkawinan saya berani suruh ceramah, tapi kalau acara kematian belum berani. Kalau acara perkawinan kan kita udah ngalamin nikah, makanya berani ceramah. Kalau acara kematian nggak berani, saya orang belum pernah mati sih. Dan bukan berarti kalau orang yang nasihatin perkawinan itu berarti orang yang udah paham rumah tangga aja bagus, rumah tangga aja belum tentu. Ada orang begitu ribut mulu suami istri dia curhat sama kiai, bagaimana sih saya sama bini saya berantem mulu. Besok begitu lagi datang keduanya, kiai bagaimana sih, nggak ketemu kiainya, mi gimana ya, api baru aja kesel kabur dari rumah. Ternyata persoalan hidup, persoalan perkawinan, persoalan rumah tangga nggak semuanya sama kita. Ke kiai pun juga udah biasa. Yayang-yayangan pertama kesonoin mah belum tentu habis urusan sama ambak-ambakan kemana aja. Tuh, tamak. Jadi sekarang bagaimana caranya kita supaya ke depan jadi manusia rumah tangga yang lebih baik? Tiru orang-orang tua kita, tiru cara hidup rumah tangga orang-orang tua kita. Sabarnya luar biasa. Sekalipun nggak dibeliin mobil, nggak dibeliin rumah mewah, tapi awet sampai sekarang. Lihat selebriti yang rumah tangganya bagus, mobilnya banyak, awetnya kurang. Lebih awet pernikahan rumah tangganya orang-orang tua kita dulu. Gitu Pak. Udah malam. Ya. Pok udah capek Pok? Udah capek Pok? Udah. Capek dong. Kalau mau nggak capek-capek nggak bisa habis. Ini bukan lagi saya nasehatin, nggak. Kira-kira begitu tuh. Jadi model-model kita ukurannya, sekalipun benar belum tentu kita bisa jadi ahli ibadah. Dari zamannya, hidupnya, urusannya udah tidak sama lagi seperti urusan orang-orang tua kita. Masya Allah, luar biasa. Orang tua kita udah nggak ada yang nyalain lagi. Cakep. Siapa orang yang bagusin emak bapaknya, nanti dia bakal dibagusin anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah ibu bapaknya, nanti anak-anaknya bakal kirim Fatihah buat dia. Makanya beruntung udah kita punya orang tua baik sampai sekarang. Ente udah nikah belum? Belum? Nikah kalau udah sanggup, jangan pakai nungguin kaya lama. Bener. Ada orang yang ngomong dulu baru nikah, ada yang udah nggak kuat nikah dulu baru ngomong. Kalau dia tahu kalau ngomong lu emang bapaknya nggak punya duit, anak udah pada habis, kan pusing, nggak jadi lagi. Iya, punya duit celengin, nikah aja lu terus ngomongnya belakangan.
Anak apa itu? Emang separuh PA udah dia. Ya saya ngomong lagi, nggak ada lagi, ngomong lagi nggak ada duitnya, ngomong lagi, udah panjang dah tuh. Akhirnya doa restunya lama gitu. Anak laki mah nggak apa-apa, nggak usah takut-takut daripada kencing ngebet. Kelamaan nah, ya. Kalau gue mau gitu aja, gue anak-anak muda kalau orang kira-kira daripada wah main bebelangnya di handphone isinya apaan itu? Ya di YouTube isinya apaan itu? Kalau yang demen ngaji dia lihat, oh kiai yang ceramah. Kalau yang kira-kira bengong-bengong malam-malam apa yang dia liatin? Ya kan, ya aduh. Main bigo udah urusan. Nah, emang bagaimana mau jadi anak muda ahli ibadah, orang lihatannya juga yang begitu mulu. Iya. Nah, makanya anak muda kalau deket sama ahli doa cakep, bener, udah kumpul sama orang tua deketin ahli doa, kebagian barokahnya. Gue juga bangor dulu, gue mau terang-terangan aja bangor, bukan orang soleh, melek mata, emang hidup susah. Pulang dari pondok hidup susah, boro-boro kita kemana aja, apa aja gue sikat. Tapi akhirnya kita mau kemana lagi? Sejauh-jauh kita pergi kita pasti pulang. Tuh, ya bener. Sejauh-jauh kita jalan tetap kita harus pulang. Mana modal pulang kita? Amal soleh. Nggak ada lain, udah jangan galak-galak sama emak, ntar kita bisa digalakin sama anak kita, begitu doang balikan yang nggak jauh-jauh. Udah gue kalau ngomong bener kayak kiai gitu, suka nasihatin orang, gue gede banget sama gue juga. Ya bang, kita nggak tahu siapa yang terbaik di antara kita. Bisa jadi di balik kejelekan ada kebaikan, yang kita anggap sudah ada kebaikan, tapi di balik itu masih tersimpan kejelekan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kita nggak pernah tahu. Makanya adik-adik saya siapapun, kalau saya ceramah saya nggak pernah, oh lu begini lu, nggak, ngalir aja. Saya ceramah di penjara Cipinang. Pada saat saya ceramah saya tinggal dikit doang, saya bilang apa, saya kata Allah adil, yang di dalam pasti keluar, yang di luar bisa aja ke dalam. Allah adil, yang di luar ke dalam, yang di dalam keluar. Adil Allah. Jadi bagaimana pada saat kita di dalam, awas hati-hati kita mikirin di luar bagaimana. Yang di luar juga banyak sekarang, udah pejabat level, udah menteri sekalipun bisa ke dalam. Sampai lagi kita nggak tahu. Seperti hidup nunggu giliran. Motor dipinjem, dipakai belanja ganja, ditaruhin cuman satu pocongan untuk batang nih. Tangkap polisi, kira-kira yang punya motor kena nggak tuh? Makanya daripada ente punya teman minjem motor, mendingan kasih duit 5.000 suruh naik gojek aja. Banyak orang yang kena sasaran. Ceramah di mana-mana, yang ceramah galak, tiba-tiba kita kena tuh. Ngikut lagi kita. Seperti hidup tuh tinggal nunggu giliran. Makanya kalau kata orang tua, daripada ngayap mendingan ke masjid, selawat. Daripada ngomong gak karuan, ambil wudhu baca Quran, itu lebih manfaat. Ntar Allah angkat derajat kita. Makanya kenapa setelah sembahyang itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bakal ngangkat derajat kita nggak tahu. Ikutin apa yang dibaca, padahal kita nggak paham. Berasanya ntar pada saat lo kok gue bisa begini, lo kok gue bisa begitu. Jangan berteman sama yang sembarangan sekarang. Nah, saya nggak berteman sama pelawak. Bukan berarti nggak mau ceramah, emang nggak ada yang ngajak. Tapi apakah selamat? Bisa jadi. Banyak orang yang pinter, so pinter, yang hancur malah yang pinter. Tapi yang bodoh, nggak punya motor, nggak punya. Makanya kenapa orang mati jatuh dari motor? Karena dia punya motor. Kenapa orang tabrakan dari mobil? Karena dia punya mobil. Bisa mati di mobil. Lihat orang tua kita, yang nenek-nenek kita zaman dulu, nggak ada yang mati di dalam mobil. Dia matinya di atas tempat tidur. Kemana? Karena emang nggak kemana-mana. Emang nggak punya mobil, nggak punya motor. Berarti yang bodoh yang selamat. Banyak yang kaya, yang pinter akhirnya mati muda. Bener? Udah, makanya waktunya ngaji aja. Ntar Allah bakal ngangkat derajat kita. Bisa jadi hari ini ada cewek yang ngerendahin kita, besok Allah bakal angkat derajat kita setinggi-tingginya. Hari ini kita ditinggalin sama cewek, besok ada perempuan yang ngejar-ngejar kita. Emang sendalnya kita colong. Jadi jangan nyusahin diri, jangan ya gue mah emang rumah saya hidup gue begini, nggak usah ngaku susah. Emang udah turunan dari silsilah bapaknya udah kelihatan. Dulu masih punya banda, punya tanah, ditinggalin ini, ditinggalin itu, sekarang udah habis, mau apa coba? Makanya anak yang bagus pengen punya motor, nggak usah ngomong sama orang tua, cari duit beli sendiri. Itu baru anak hebat.
Jangan mau punya motor jual tanah, mau punya mobil jual tanah, mau punya jual kontrakan, habis itu tanah tinggal meteran doang. Bener kontrakannya banyak. Wow, mau punya motor jual sepintu, punya mobil jual 2 pintu. Mau kawin jual 3 pintu. Akhirnya tuh kontrakan tinggal jendela doang. Ya pintunya habis dijuali. Siapa orang mau kontrak rumah enggak ada pintunya. Bener. Tuh. Makanya akal pakai banyakin, biar ilmu sedikit akal banyakin. Gue ilmu gue dikit, undang ceramah gue datang aja. Ya kan, apa aja gue akalin. Lah persaingan ketat katanya. Orang ganteng banyak, orang pinter banyak, orang kaya banyak. Tapi orang ganteng biasanya pakai kegantengannya, orang kaya biasanya pakai duitnya. Entahnya nggak punya kaya, nggak punya ganteng, akalnya pakai. Tuh, kalau ngelancong begitu. Yang ganteng bawa mobil, ya, yang ganteng bawa ninja. Lu nggak usah bawa apa-apa. Tapi yang begitu pada pulang, lu temuin emaknya, lu gegemin 50.000. Itu yang berasa. Yang bawa ninja nggak bagi duit, yang bawa mobil nggak bagi duit karena merasa mobil ketinggian. Tak lu emang bawa sendal doang, anak putus sebelah. Tapi 50.000-nya itu sama cium tangan bolak-balik itu modal tuh. Akhirnya apa? Biarin neng, dia nggak punya motor, nggak punya mobil, tapi emak cocoknya sama dia. Ngaji dia bisa tuh, ngaji dia pinter, sembahyang rajin. Tak kalau gua nggak ada umur siapa yang ngajiin? Tuh emang lu sering ikut tahlil, cakep, ya kan? Pulang bawa berkat, ada buah, kasih mertua, girang nggak? Coba yang pulang dari kantor mak enggak ngasih berkat, emang pulang udah capek, garasi masuk mobil udah pulang tidur. Coba yang bisa tahlil doang berkat itu sampai jeruk jo gosok-gosok sampai kelimis banget buat mertuanya. Itu makanya jadi orang susah jangan rendah diri. Bisa jadi yang susah bakal Allah angkat derajatnya, bisa jadi yang udah kaya Allah bakal jatuhkan tuh kekayaannya, hancur. Nggak lama kok. Yang dulunya teman kita, tetangga kita, buat tanahnya banyak, rumahnya banyak, sekarang habis ya. Makanya mendingan susah dulu baru senang, daripada senang dulu baru susah. Nah kalau sekarang kita sekarang susah, besok susah, nggak usah marah, emang udah turunan susah ya. Makanya sekarang ukuran yuk ditanya kerja di mana, kalau ngapel kan gitu. Mertua sekarang nih, empom-empom sekarang lebih seneng ngelihat satu bawa ninja, ya kan, masuk deh ada tuh susi di dalam, ya, entak yang bawa kain sarung, no dijemput ngaji, no jemput ngaji bahasanya, bener. Coba lihat ntar mak, yang pakai kain sarung yang bakal nungguin kita nggak ada umur. Kita lagi sakit, Al-Fatihah, neng, gue belum mati, nggak apa-apa mak, Fatihah, doain tuh, cakep nggak? Cakep mak, jangan pakai ditanya kerja di mana, gajinya berapa, udah punya rumah belum, anak keberapa. Entak yang bawa motor aja masuk deh, motornya ganti lagi besok, wah Jakarta orang kaya nih, nggak taunya Gojek, makan dah tuh ya. Biarin, nggak usah dandanin muka biar ganteng, nggak usah. Ini aja rapihin. Lihat orang-orang soleh rumah tangga aja pinter ngerayu Allah, pagi sore siang malam. Punya mertua rajin ngerayu Allah, punya emak rajin ngerayu Allah. Aman udah kita, kebagian doa orang-orang soleh. Coba udah bapak jarang di rumah, emak juga nggak jelas. Kita mau kemana coba? Ke rumah teman juga nggak ngaku. Asal mampir ke rumah orang, nasi habis, rokok habis, gara-gara kita nggak ada teman kan. Akhirnya ikutin kiai, mendingan duduk dekat kiai, itu makanan paling cakep, paling pinggir, udah pisang petot, jeruk udah embak, nggak ada bakal ketemu yang cakep-cakep. Makanya kembali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang satu akidah kita tetap kita pertahankan. Itu aja dulu, karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang berlandaskan pada kalimat tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak orang yang maksa pengen kaya, dia tinggalkan tauhidnya, kekayaan enggak lama pok. Kalau empok pengen kaya, cari mantu, biarin kaya, yang penting hebat, enggak usah saat seiman juga, benar. Begitu empok kawinin rumah tangga anak empok, bener kaya, tapi dunia doang, akhirat nggak dapet apa-apa. Kalau hari ini kita maksa pengen punya mantu yang kaya tapi dapat juga yang susah, alhamdulillah, karena kita juga memang bukan orang kaya. Jadi kumpul, nggak mantu, nggak anak, nggak cucu, semuanya kumpul, labelnya di rumah orang susah. Tapi sesusah-susahnya kita masih tetap cakep hidup di zaman sekarang. Dah, jangan panjang-panjang lah. Udah capek Ustadz Tile, udah, saya udah, malam juga udah, Masya Allah udah jam 12:30. Enggak, kan jam saya rusak. Yang penting
penting barang-barang kita supaya kita kebagian barokah dan rumah tangga daripada orang-orang tua kita. Mohon ikhlas kiai, mohon ikhlas guru, mari sama-sama barang-barang kita. Mudah-mudahan akidah kita yang menyelamatkan kita. Kenapa? Dunia dan seisinya ada dalam kalimat tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dan dalam kehidupan semua urusan kita ada dalam tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang-barang la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah Muhammad. Lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah liridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa barakati du'a abina wa ummina wa ustazina ila man ajazani wa syekhi masyayikhihi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimati amin. Nah, itu saja dari saya, kurang lebihnya doanya ada. Ustadz kita, guru kita tabarukan ya, orang-orang tua kita sama guru-guru kita. Mudah-mudahan kemana lagi kita bergandeng kalau bukan dengan orang-orang tua kita. Mohon maaf saya ceramah belum bisa ngeluarin ayat. Kenapa? Karena emang belum hafal. Jadi kurang lebihnya mohon ikhlas. Mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semuanya. Amin. Emak sehat, abang sehat ya, emak sehat, bapak sehat, anak-anak sehat, sehat yang manfaat buat ibadah. Amin. Doain saya juga. Kita bukan apa-apa, kita nggak tahu rahasia Allah yang terbaik di hadapan manusia, belum tentu dia menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Mudah-mudahan audisi ini mengingatkan kita, hidup bakal pulang dan modal pulang kita falyamal amalan salihah, beramal soleh, berbuat baik. Mudah-mudahan anak-anak kita baik, ibu bapak kita baik, semuanya baik, yang kita makan baik, dunia kita ketemu kebaikan, akhirat kita ketemu kebaikan, karena surga hanya ditepuh dengan jalan kebaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mohon ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Sekali lagi mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semuanya. Badiru bil a'malis salihah wa rafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.